semua? Oke, saya share screen. Ya, lebih baik penampilannya gini aja ya. Jadi karena banyak yang off cam, saudara lihat wajah saya full gini enggak apa-apa ya. Nah, Leaders Connect. Oke. Ya, ini akan menjadi acara rutin kita hari-hari ke depan. Saya mungkin ngisi CT, saya berencana CT saudara nanti di Desember mungkin waktu Natal bersama, kayak gitu ya. Semoga sudah bisa onsite, semoga. Dan saya sudah ada rencana tempatnya. Saudara tahu di Kota Lama, Babatan Pantai itu ada atas itu disewakan, saudara ya. Satu tempat besar gitu untuk acara gereja Mawar Siaron biasanya juga untuk CG-CG bikin connecting time di situ. Kemungkinan di sana kalau jadi ya. Jadi saya bikin CT-nya mungkin setahun 2 kali, enggak seperti kemarin-kemarin, hampir setiap bulan. Nanti yang akan lebih sering adalah coach saudara. Bisa coach Petrus dibawa ke pendidikan coach Petrus Siska sendiri, lalu coach Adi Julia dibawa ke pendidikan coach Adi Julia sendiri, atau mau berkolaborasi kayak kemarin gitu ya. Jadi gabungan semua CG boleh, mumpung coachnya masih 2. Kalau coachnya lebih banyak nanti lebih sulit lagi kayak gitu ya. Oke, judul, ada judul sebetulnya nih. Ini gimana supaya next? Oh, next screen. Nah, ini ada sedikit impartasi yang mau saya bagikan buat saudara semua. Satu, ini bukan mimpi sih sebetulnya. Waktu itu saya bangun itu ini. Saya lebih tepatnya saya catat di sini Jumat tanggal 10 September pukul 2 pagi, saudara ya. Jadi hari-hari sebagai TL itu kadang dibangunkan pagi hari kayak gini, saya catat, saudara ya. Jadi saya dapatkan satu kata benih. Kita baca sama-sama yuk. Saya bacakan ya, sebentar. Mazmur 126 ayat 6. Saya bacakan ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi kenapa kok saya pilih gambar ini sebelumnya? Ini gambarnya santai, saudara ya. Ini lagi meeting tapi santai. Ada yang pakai headphone, ada yang kerja kelompok. Ini kerja kelompok apa meeting nggak jelas ya. Nah, tapi sesuatu tentang benih ini yang mau saya bagikan. Sorry, benih dulu. Saya dapatkan dini hari itu saya diingatkan sebuah benih yang kita tabur di hati seseorang, saudara ya. Sebuah benih yang kita tabur di hati seseorang. Asalkan benih itu mau mati bagi dirinya dan hidup bagi Kristus, ya, maka semua potensi Kristus akan keluar dari benih itu menjadi sebuah pohon yang besar. Ya, jadi asalkan orang itu, benih dalam diri orang itu mau mati, mati bagi Kristus, ya kan, akan keluar pohon yang besar, akan keluar semua potensi-potensi, saudara ya, akan keluar semua potensi. Nah, benih-benih yang kita tabur tadi belum tentu kita yang siram, saudara ya, belum tentu kita yang siram. Banyak-banyak malah orang lain, banyak-banyak. Saya sharingkan kehidupan saya kurang lebih 9 tahun yang lalu, saudara ya. 9 tahun yang lalu, saya sama istri datang ibadah di Cempaka, duduk di belakang, bukan paling belakang sih, di belakang, tapi bukan paling belakang. Singkat cerita, setelah selesai ibadah itu, ada orang yang tepuk-tepuk pundak saya. Gitu ya, nyapa, lama nggak ketemu. Kalau ada yang kenal di sini, Ivanter pasti kenal dekat, namanya Afu, saudara ya.
Orang-orang panggilnya Koafu, saya panggilnya Afu, beda ya 1-2 tahun mungkin di atas saya. "Ayo ikut CG," dia bilang gitu ya. "Ayo ikut CG," dia bilang. Dia tahu kalau saya ini sudah lama sekali nggak ber-CG gitu ya, karena sebetulnya kita semua dulunya itu pemimpin-pemimpin di CG, sebelum menikah Saudara ya, sebelum menikah kita semua tuh leader-leader CG. Kemungkinan besar saudara semua di sini juga mantan-mantan jenderal perangnya Allah yang cuti karena menikah, punya anak, dan lain sebagainya kayak gitu ya, meniti karier gitu ya. Nah, singkat cerita dia ngajak CG. "CG di mana?" "CG ku aja," dia bilang gitu ya. Nah, itu 9 tahun lalu Saudara ya. 9 tahun lalu sepulang ibadah itu ada orang yang menabur benih. Menabur benih dalam kehidupan saya dan istri Saudara ya. Singkat cerita saya gabung CG-nya gitu ya. Saya gabung, saya ikut tiap hari Selasa malam gitu ya. Eh, itu awal benih ditanam oleh seseorang bernama Afu, saudara ya. Jadi sampai ada hari ini banyak yang siram, banyak sekali yang siram. Salah satunya TL kita dulu Aryani itu yang siram terus, yang namanya Buncon sama Livian disirami terus, nggak capek-capek. Nggak kenal capek, nggak kenal lelah, nggak kenal menyerah, saudara ya. Seorang yang selalu dulu dia bilang preman. Kalau saya dibilang sama Aryan itu, ayolah Bon, sudah jangan jadi preman terus, kayak gitu ya. Saya tuh hampir selalu menyelesaikan setiap masalah yang saya hadapi di CG itu saya selalu bilang, mau tak pukul orang ini sih, mau tak pukul, saya bilang gitu ya. Kamu tuh loh, sabar ya. Namanya punya TL cewek itu sabar, saudara ya. Jangan jadi preman gitu ya. Jadi kalau orang bilang saya mimpin CG nanti punya hati gembala, saya selalu bilang sama orang-orang saya ini nggak punya hati gembala. Hati saya itu kalau orang nggak cocok, saya jadi serigala, tak gigit, saya bilang gitu ya. Jadi tapi tetap ada orang yang sirami dengan nggak jemu-jemu, nggak lelah-lelah gitu ya. Sampai ada hari ini. Nah, benih-benih ini juga yang mau kita tabur hari ini saudara ya, di CG-CG kita masing-masing, di lingkungan sekeliling kita perlu tabur benih saudara. Bukan tentu kita yang siram juga, nggak tentu saudara ya. Ada beberapa benih yang kita tabur, yang siram orang lain, uh, tetap yang menuai nanti Tuhan. Amin saudara. Nah, uh, beberapa waktu yang lalu kami, saya, istri, dan ada CGL juga menemui sepasang keluarga muda, saudara ya. Kita tabur benih juga. Saya ceritakan mimpi saya rindu punya CG muda, saudara ya. CG muda yang usia 20 something, 30 something gitu ya, 20-an yang belum menikah. Saya mau siapkan orang-orang sebelum menikah harus mengenal Tuhan lebih dalam, harus kenal Roh Kudus lebih dalam, sehingga waktu masuk pernikahan tidak sampai salah, tidak sampai keliru. Saya ceritakan mimpi saya, gitu saudara ya. Saya tanam benih. Saya percaya suatu hari benih ini akan tumbuh jadi pohon dan berbuah lebat. Amin, saudara. Ya, jadi waktu waktu kita tabur benih dan orang itu menjawab, ini aku, utuslah aku, maka akan ada pertumbuhan, saudara ya. Ini aku, utuslah aku, bukan ini aku, utuslah dia, gitu ya. Jadi ada sebuah dimensi rohani yang terbuka. Ya, waktu saya dan istri menerima tawaran jadi sponsor, jadi CGL, itu ada setiap kali kita ngomong yes sama pemimpin di atas kita, saya merasa ada suatu dimensi baru yang dibukakan, saudara ya. Dimensi rohani yang baru untuk kami berdua melangkah, saya sama Livia. Jadi makin lama makin jauh Tuhan bawa, makin lama makin jauh Tuhan bawa. Berbagai pengalaman rohani itu Tuhan terus ajarkan. Tuhan izinkan kami lewati gitu ya. Saya senang kemarin lihat
Coach Petrus mulai mendoakan ucapan syukur rumah baru gitu ya, pemberkatan rumah, ada hal-hal baru yang dibukakan ya. Jadi ada dimensi rohani yang terus dibukakan sama Tuhan. Suatu hari saya akan menikmati semua pemimpin yang saya gembalakan ini membaptis seseorang, ya kan? Mendoakan di pemakaman atau di mana, banyak dimensi rohani yang bisa Tuhan pakai, ya, lewat CG, lewat penggembalaan. Jadi waktu kita say yes sama waktu kita mau mati, benih itu ditanam dan mau mati dalam kehidupan kita itu banyak Tuhan singkapkan kembali, ya, banyak penglihatan-penglihatan ke depan, bahkan sampai penglihatan ke depan Tuhan singkapkan, ini loh rencana, gitu ya. Kayak Ko Philip bagikan waktu kita menerima Roh Kudus itu adalah roh misi, saudara ya. Jadi saya percaya waktu benih itu tertanam di hati kita semua hari ini, Roh Kudus pasti berikan juga misinya dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada misi. Roh Kudus adalah roh misi. Saya suka itu ya. Captionnya Ko Philip itu luar biasa. Jadi waktu saudara, nah ini yang perlu dihati-hati saudara. Waktu saudara say yes itu berarti saudara harus hati-hati. Saat Anda sama pasangan ngomong, ya Tuhan, saya menerima tanggung jawab ini. Hati-hati karena saat itu juga Tuhan akan menaruh hatinya, saudara ya. Tuhan akan menaruh hatinya itu membuat kita nggak tahan. Tuhan akan menaruh visinya bahkan, ya kan? Kerinduannya akan jiwa-jiwa, ya, kerinduannya akan jiwa-jiwa. Selalu akan lebih sering muncul nama-nama di kehidupan saudara setiap hari gitu ya. Jadi sama seperti kejadian minggu lalu, waktu saya meeting dengan Evander dan Petrus, Tuhan itu waktu saya berdoa, saya kasih nama satu orang. Sudah lama sekali. Orang ini bergabung di CG sudah sangat lama. Dari awal saya masuk CG orang ini ada, saudara ya. Dan jadi member. Nah pagi itu nggak tahu kenapa kok kayak Tuhan tuh ingatkan satu orang ini untuk saya tabur benih. Saya langsung telepon, saya tawarkan posisi sponsor, saudara ya. Saya sharekan sama Evander sama Petrus, bantu doa ya. Mereka masih saya suruh berdoa. Jadi mereka berdua ini masih suka konflik suami istri gitu ya. Tapi nggak tahu pagi itu kayak nama ini terus muncul sampai siang itu saya terganggu. Akhirnya saya telepon ya lah. Saya telepon daripada saya lupa, saya telepon dan puji Tuhan tadi siang jawabannya adalah ya, gitu ya, saudara ya. Satu lagi benih yang kita tabur, nanti tugasnya Evander nyiram, Petrus nyiram gitu ya, supaya dia lebih berbuah-buah ya. Jadi waktu kita say yes sama kerinduan Tuhan tentang jiwa-jiwa, tentang roh misi, ya kan? Waktu Roh Kudus itu merasuk dalam kehidupan kita, ya kan? Kita tidak bisa lagi berdalih gini, saudara. Dulu sebelum saya melayani di CG, saya selalu berdalih bahwa saya ini mau jadi berkat lewat pekerjaan saya, ya. Saya sendiri sama istri, saya mau jadi bos yang baik. Biarlah semua karyawan bisa melihat Yesus lewat pekerjaan saya, lewat kepemimpinan saya di perusahaan yang saya kerjakan, kayak gitu ya. Nah, tapi lambat laun itu kayak saya tertemplak, saudara ya. Kayak Roh Kudus itu bilang, kerinduanku itu jiwa-jiwa, gitu loh ya. Bukan perbuatan baikmu, ya kan? Itu oke, itu still oke. Jadi saya anggaplah kasih bonus, saya kasih tips, kasih makanan atau kasih macam-macam lah. Paling senang saya dapatkan Tuhan itu paling senang jiwa-jiwa, saudara. Nah itu tidak bisa dipungkiri, saya sudah cek berkali-kali waktu saya berdoa, waktu saya saat teduh, jiwa-jiwa itu yang paling Tuhan mau. Bukan perbuatan baik saya, tapi jiwa-jiwa. Nah jiwa-jiwa itu sebetulnya sudah di sekeliling kita, saudara ya, sudah Tuhan tempatkan. Nah tinggal kita mau rangkul, saudara ya. Nah apa yang saya mau fokuskan malam hari ini, apakah jiwa-jiwa di sekeliling kita yang Tuhan tempatkan itu baik-baik dan sehat-sehat? Nah, itu pertanyaannya, saudara ya. Kerohaniannya baik-baikkah? Ya kan?
kerohaniannya nggak sakit, kehidupan mereka nggak miskin, ya kan? Keluarganya itu sudah menjadi surga di bumi, itu pertanyaannya, saudara. Apakah keluarga mereka sudah menjadi surga di bumi? Itu PR kita, ya kan? Apakah mereka nggak melewati neraka di bumi, ya kan? Mereka tujuannya memang surga, ya kan? Tapi waktu di bumi mereka mengalami neraka, jangan, ya kan? Jadi yang dimaksud jiwa-jiwa ini, yang saya maksud adalah apakah mereka baik-baik waktu di bumi. Nah, ini tugas penggembalaan, ya, tugas penggembalaan di CG yang 24 jam kali 7 kali 365 itu ya ini, saudara ya. Kita memastikan mereka itu merasakan surga di bumi dan nanti waktu mereka dipanggil pulang itu pulang ke surga. Nangkap saudara ya, surga di bumi dan waktu pulang juga pulang ke surga, gitu ya. Bukan pulangnya ke surga, tapi selama di bumi ini sudah alami neraka dan siksaan dan macam-macam di rumah tangga itu jangan, saudara ya. Nah ini PR-nya sekarang. Makanya tadi saya bagikan mimpi, saya ingin punya CG-CG yang 20 tahun sekian, kita tanamkan nilai, kita investasi, kita tanam benih, kita perlengkapi. Ayo masuk pernikahan harus kayak gini, harus dengan prinsip kayak gini, dengan keuangan yang seperti ini, dengan nilai-nilai alkitabiah yang seperti ini. Itu yang menjadi kerinduan saya nanti. Saya bagikan hari ini ke saudara, ayo kita jalan sama-sama, gitu ya. Sebagai gambaran, saya sudah kontak admin CG, saya daftarkan CG C53 under Kiki, C76 under Evander, dan C133 under Kohari itu saya daftarkan saudara ya sebagai ini langkah iman saudara ya. Saya daftarkan sebagai bukan saja sebagai CG family, tapi juga sebagai CG single ya, CG single. Jadi nanti akan ada jiwa-jiwa yang ditempatkan yang bukan family, tapi masih betul-betul single, saudara ya. Nah ini akan kita rintis. Nanti kita akan tuai juga pemimpin-pemimpin yang masih muda, ya kan, coach-coach muda juga nantinya untuk kita perlengkapi. Amin, saudara ya. Ada 3 CG, C53, C133, dan C76. Ini sebagai I'm single very happy. Sebagai langkah iman, gitu ya. Mari kita garap sama-sama. Mari kita garap sama-sama. Lanjut. Saya ada screen banyak. Saya mau cepat dulu supaya enggak kemalaman. Nah, ini ada hubungan dengan mimpi Ko Philip kemarin. Waktu saya meeting dengan gembala, Ko Philip bermimpi. Beliau share mimpinya bahwa waktu dalam mimpi itu Ko Philip ketemu di suatu ruangan gitu ya. Itu ada bayi-bayi, terus ada anak-anak kecil-kecil, terus ada yang masih dalam di atas ranjang gitu ya. Dan semuanya itu berwajah Yesus, saudara. Bayi-bayi Yesus. Semuanya itu berwajah Yesus, tapi bukan yang Yesus dewasa yang ada brengos, jenggot itu bukan. Tapi Kofili bisa melihat bahwa ini wajahnya Yesus semua di sini nih. Bayi-bayi usianya macam-macam, saudara ya. Ada yang masih bayi sekali. Terus ada yang sudah lari-lari, ada yang digendongan, semuanya berwajah Yesus. Nah, dalam mimpi itu Tuhan Yesus tanya gini sama Ko Philip, kamu mau ndak sama-sama membesarkan semua bayi-bayi ini? Itu ya, pertanyaannya gitu. Kelihatannya susah, saudara. Kelihatannya susah karena untuk membesarkan bayi-bayi itu memang butuh extra effort ya, saudara ya. Betul-betul butuh banyak perhatian. Nah, bayi-bayi ini menyimpulkan gereja-gereja Tuhan yang masih kecil-kecil, saudara. Kayak Ko Philip itu betul-betul diteguhkan, ayo mau besarkan bareng-bareng bayi-bayi ini, ya kan? Dan mimpi ini saya tangkap sebagai PR buat kita juga. Memang membesarkan bayi-bayi rohani itu bukan hal mudah, saudara ya. Kalau Ko Philip disimpulkan sebagai gereja-gereja, ya kan? 300 gereja saat ini dikejar. Nah, kita sebagai DCG, saya simpulkan ini juga bayi-bayi yang harus kita besarkan, saudara ya. Ayo sama-sama kita tangkap visi ini. Nah, Ko Philip ajak kita untuk secara agresif,
ya, saya garis bawahi lagi secara agresif, raise up leader, saudara, raise up leader. Makanya kenapa, kalau saudara merasa sekarang tak kejar-kejar ikut CGT, ya kan? Terus saya doakan kemarin 12 orang sponsor baru dan nanti Oktober juga. Ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama dan terjadi di semua CG-CG yang lain juga. Kita diinstruksikan untuk raise up new leader itu secara agresif, saudara ya, secara agresif. Betul-betul waktu saya angkat telepon, saya langsung bicara, saya ada beban, mau nggak tangkap? Bawa doa ya, saya kasih waktu, gitu ya, doakan. Saya selalu gitu, hampir hampir beberapa minggu terakhir ini saya ketemu orang, saya suruh berdoa semua, saudara ya, saya suruh berdoa, saya ada beban, ya kan, mau nggak? Gitu ya. Jadi, ayo saudara juga tangkap juga, ya kan, kita tabur benih sebanyak-banyaknya ya, biar nanti pertumbuhan dari Tuhan. Bukan, nggak harus kita yang siram, saudara ya, nggak harus kita yang siram. Nah, setelah kita menjawab iya di setiap perhentian, ya kan, nanti ada berbagai mimpi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Ya, mimpi-mimpi itu macam-macam, ada yang membangkitkan generasi, ya kan. Nanti mata kita otomatis terbuka, ya kan. Jadi sensitif Tuhan. Jadi sensitif untuk lihat jiwa-jiwa saudara. Jadi contohnya gini saudara, saya sering berdebat sama istri juga. Saya itu kalau kadung naksir seseorang saudara ya, saya tuh ngomong gini, orang ini pasti bisa. Terus langsung Livia, nggak bisa. Orang kayak gini loh, dia bilang gitu ya. Isa, lihat tentang nanti berapa tahun lagi, pasti Nisa, saya bilang gitu ya. Pokok nggak tahu ya apa caranya, Roh Kudus itu kayak kasih, nggak bisa ngasih dijelaskan saudara ya. Kayak betul-betul saya tuh naksir gitu loh. Maksudnya itu saya bisa lihat suatu hari orang ini jadi pemimpin gitu loh. Itu kepekaan saudara ya. Jadi ayo saya mau juga saudara punya hal ini. Kayak kayak Tuhan tuh jelas ngomong gini loh, aku mau pakai orang ini, aku mau pakai orang ini. Padahal ya saudara ya, padahal kalau saya lihat secara akal budi saudara ya, secara akal budi orangnya biasa-biasa saudara, ya kan. Terus hidupnya masih berantakan, ya kan. Hidupnya masih berantakan loh saudara ya, belum ditata rapi, masih berantakan, ya kan. Eh, Bahkan ada beberapa yang saya naksir itu belum komitmen di CG. Pesta, parah nggak? Belum komit di CG. Kadang kalau saya ngobrol gitu ya, CGL bilang gini, arek lho bun, belum komit CG, CG tuh bolong-bolong, kok bisa gitu loh ya. Nggak tahu, saya bilang saya nggak ngerti. Pokoknya nama itu tiba-tiba kuat sekali di hati. Kayak Tuhan ngomong, aku mau pakai orang ini. CGL bilang, bolosan loh, ya kan? Komit CG aja belum, ya kan? Ada juga yang masih, saya nggak mau, kalau saya sebut baperan nanti ada yang baper. Baperan ini gini saudara, bukan bukan baper yang positif aja. Baper yang saudara lihat di channelnya Vanessa, Vanessa. Baper, singkatan dari bawa pengaruh, saudara ya. Oke, kita pakai itu aja. Bawa pengaruh, jangan bawa perasaan. Kita semua sekarang harus baper, ya. Bawa pengaruh. Acaranya influenza itu loh, Vanessa Mantova. Uh, ada lagi, ada beberapa yang masih bergumul di area dosa, saudara ya. Ada juga beberapa orang yang saya taksir itu masih suka bertengkar dengan pasangan. Pekerjaannya masih penuh tantangan, ya kan? Eh, dan banyak-banyak argumen saya itu kadang-kadang saya berargumen sama istri itu, "Masa bisa sih orang ini dipakai?" Tapi dalam hati, kok Tuhan tuh selalu ngomong, "Orang ini aku mau pakai. Aku mau pakai orang ini." Itu terus muncul. Ya, doakan saudara ya, doakan. Pasti ada nama-nama di hati saudara saat ini juga yang secara nalar itu tidak masuk di akal, tidak masuk di akal. Sama kayak mungkin 9 tahun yang lalu kalau Afu itu tidak nabur benih malam itu jablek-jablek pundak saya tidak ada hari ini di depan Zoom pakai topi kayak gini ya, kedinginan kena AC, ya kan. Jadi harus ada yang tabur benih saudara, tabur tabur ya, tabur benih ya.
Lanjut. Nah, benih-benih tadi akan tumbuh di pelataran bait Allah, ya kan? Di pelataran bait Allah. Ndak layu daunnya akan berbuah pada musimnya, ya kan? Dan buahnya dinikmati banyak orang, ya. Jadi impartasi malam hari ini itu saya cuplik apa ya? Saya ambil captionnya Ko Philip, something must be caught, cannot be taught, gitu ya saudara ya. Ini hal-hal ini tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diajarkan. Saudara cuma bisa tangkap, nanti saudara akan ngalami, ya kan? Saya ada juga tulis di sini punyanya Roy Bennett ini, something cannot be taught, ya kan? They must be experience, harus kita yang alami sendiri. Kalau saudara ingat saudara hari ini, terus saudara toleh 5 tahun yang lalu, harusnya saudara mengerti apa yang saya maksud. Ya, saya butuh orang-orang sekarang yang sama mau tabur benih, kasih kepercayaan pada orang di sekeliling kita, kasih kepercayaan pada orang-orang di bawah kita yang kita pimpin. Supaya apa? Supaya hidup mereka juga diubahkan. Amin, saudara. Ya, supaya hidup mereka juga diubahkan. Ya. Nah, ini saudara. Masih banyak benih yang saya tidak bisa deteksi. Saya butuh saudara semua. Saya tidak bisa mendeteksi. Istilahnya saya punya radar, ini terbatas, saudara ya. Karena saudara yang di lapangan, saudara yang di CG, radar saudara saya butuhkan untuk mendeteksi ini, ya kan. Jadi radar-radar rohani saudara saya butuhkan supaya bisa mendeteksi orang-orang mana yang kita mau tabur ini, ya. Jadi ayo jangkau. Kita betul-betul mau raise up new leader secara agresif. Bukan berarti tidak pakai hikmat, saudara ya. Tetap kita bawa doa. Kalau ada nama yang Roh Kudus taruh di hati saudara, orang tersebut juga harus berdoa, saudara ya. Orang tersebut juga harus doa ya. Nah, lanjut. Oke, tentang benih saya ringkas itu aja. Kita next slide ya supaya maju. Nah, itu tadi impartasi dari saya tentang menabur benih. Ada yang mungkin dengan mencucurkan air mata bahkan, ya kan. By the way, kemarin saya juga terharu dengan satu ibu. Saya harus cerita ini. Satu ibu bawa suami, bawa 3 anak. Yang paling kecil cuma main handphone, nggak dibaptis. Tapi suami dan 2 anaknya dibaptis, saudara ya. Istrinya nangis terus, angkat tangan nangis terus, saya itu sampai terharu. Ini keluarganya semua, Ibu. Iya. Wah, luar biasa ya, congratulations, selamat ya. Saya itu merasakan, aduh, ibu ini terharu sekali. Selama saya baptis 3, suami sama 2 anaknya itu, dia itu terus nangis, saudara ya. Saya bisa merasakan kebahagiaan di hatinya, saudara ya. Jadi, ini pasti ibu ini tanam benih, nggak tahu berapa lama ya, sampai menangkan hati suami sama anak-anaknya gitu ya. Nah, kita mau jadi ibu ini, saudara, tanam benih terus ya. Lanjut, saya mau share screen yang berikutnya. Mana tadi ya? Kok hilang? Oh ini, sorry. Nah, lanjut next screen. Ya, bicara next. Tadi ada tombol di bawah sini, sekarang tombolnya hilang. Oh ini, sorry. Nah, konvoy. Ini sekarang kita masuk hal teknis ya, teman-teman. Jadi, konvoy. Ini sudah mulai masuk hal teknis, saudara perhatikan. Ini yang akan saudara lakukan selama mengembalakan ya. Jadi ini yang pernah saya bagikan di CGT 3 untuk para coach, saya bagikan di sini tentang konvoy, saudara ya. Jadi ini ada iring-iringan gambar konvoy presiden gitu ya. Ada berapa mobil di belakang, enggak kelihatan, enggak bisa dihitung, saudara ya. Panjang sekali. Nah, waktu saudara menggembalakan, memimpin di CG, itu saudara seperti konvoy, saudara ya. Saudara bawa banyak orang, saudara bawa banyak keluarga, ya. Ada beberapa yang saya tulis di sini, tipe mobil, tenaga mesin, jenis penggerak, fitur, safety. Saya jelaskan gini secara cepat aja, saudara ya.
Tipe mobil, kalau kita konvoi dengan jadi gini, mobil itu ada SUV, saudara ya. Apa SUV singkatannya apa ya? Super Utility Vehicle atau apa ya? Ada MPV gitu ya. Mungkin ada lagi sedan gitu ya. Berbagai macam tipe. Nah, saya mau share waktu saya ke Bali dengan beberapa anggota CG beberapa tahun yang lalu. Itu konvoi, saudara ya. Saya pimpin di depan. Nah, setiap mobil punya tipe yang berbeda-beda. Yang jadi catatan saya harus lihat spion, saudara ya, spion. Jadi saya harus pastikan semua rombongan itu tidak ada yang ketinggalan. Amin, saudara. Waktu saudara memimpin CG, setiap member, setiap berlaku juga setiap coach, setiap CGL-nya berbeda-beda tipe, ya kan? Setiap CGL sponsornya juga berbeda-beda tipe. Yang tipe SUV mungkin waktu naik gunung dia kuat nanjak, saudara, kuat nanjak. Nangkep, saudara ya, SUV dirancang untuk bisa tanjak gitu ya. Tapi waktu di jalan tol, sedan akan lebih melaju kencang gitu ya. Mesinnya lebih kuat di jalan datar gitu. Jadi saudara waktu pimpin konvoi, saudara harus perhatikan spion gitu ya. Harus lihat terus rombongan saudara ini tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang berhenti atau kelelahan, ya kan? Ada tipe mesin, ya kan? Tadi ada tipe mesin, jenis penggerak, gitu ya. Jenis penggerak ini kalau kalau penggeraknya roda belakang waktu nanjak enak, ya kan? Fitur-fitur safety, nah rute, gitu ya. Ada yang perlu istirahat apa enggak, gitu ya. Waktu saya ke Bali, harusnya perjalanannya ya ke Bali memang perjalanannya lama, tapi karena kita konvoi kita lebih lama lagi karena satu mobil ada yang mau ke toilet, kita rame-rame minggir di Alfamart gitu ya. Ingat ya, ada Petrus, ada Felix, Felix ya, ada Felix ya. Jadi satu mobil mau ke toilet break, semua nge-break saudara ya, minggir ke Alfamart. Itu yang kita pakai waktu kita memimpin CG, saudara ya. Saudara nggak bisa lari terlalu kencang. Ya, saudara nggak bisa lari terlalu kencang karena saudara bawa rombongan. Saudara harus tahu kemampuan setiap CGL saudara, setiap sponsor saudara itu beda-beda. Ya, pastikan tidak ada yang tertinggal. Ya, jadi saya selalu berpesan pada pemimpin yang saya gembalakan, saudara tidak perlu terlalu kudus, tidak perlu terlalu holy, terlalu hebat. Saudara cuma perlu satu dua langkah di atas orang yang saudara pimpin. Ya, satu dua langkah di atas orang yang saudara pimpin supaya apa? Punggung saudara masih kelihatan, gitu ya. Nangkep saudara ya, punggung saudara masih kelihatan. Kalau saudara terus gaspol, ketinggalan saudara membernya, gitu ya. Jadi CGL juga perhatikan sponsor yang saudara bawa. Kita pastikan rombongan ini sampai tujuan sama-sama. Ya, jadi waktu kita konvoi, kapan ada member yang perlu istirahat, kita jeda waktu sebentar gitu ya. Jangan digaspol terus nanti ada yang kelelahan, burn out ya. Kemampuannya beda-beda. Tipenya beda-beda. Coach juga pegang CGL yang beda-beda, ya kan? Ada yang suka lari kenceng, kalau ditaruh tol gitu ngejos gitu ya. Saudara harus ingatkan juga, ayo tunggu gitu ya. Ada yang kelelahan, nah, sebagai contoh lah, contoh ada hari Jumat yang melelahkan mungkin, CGL-nya lagi burn out gitu ya, saya selalu sarankan, ayo gabung aja, ini loh ada tema menarik di CG sebelah, kontak aja, gabung gitu ya, sambil CGL-nya bisa break, istirahat sejenak, gabung gitu ya. Jadi kita pimpin konvoi, saudara. Jadi jangan lari terlalu kencang, ya, jangan lari terlalu kencang, dan jangan khawatir saudara ditinggal, karena kita pasti tunggu. Kita akan sampai sama-sama. Amin, saudara. Ya, itu tentang konvoi. Lanjut. Nah, ini tema menarik, saudara ya. Juggling ball. Ini juga mau saya bagikan di semua pemimpin sampai sponsor. Kita di pengembalaan ini seperti memainkan bola, saudara ya. Sama seperti ini, orang yang lagi main bola yang
Saya pasang di sini ya. Saya baca dulu. Memainkan bola, tidak menggenggam erat bola-bola pelayanan yang Tuhan percayakan, tapi mainkan dengan indah. Mainkan dengan indah, penuh irama, ya kan? Semakin lama kita semakin mahir. Awal-awal kita lempar mungkin pelan, ya kan? Lama-lama kita mahir, akan makin cepat, dan akan jadi sebuah permainan yang indah, ya kan? Saya tulis di sini, sentuh sebentar, lepaskan, ya kan? Jadi permainan ini nggak boleh sentuh terlalu lama, saudara ya. Sentuh sebentar, lepaskan. Saya akan baca semua dulu, barusan nanti jelaskan ya. Sentuh dan genggam bola berikutnya, ya kan? Lakukan dengan adil, ya kan? Nomor satu, semua pasti pernah tergenggam, ya kan? Nggak boleh ada salah satu bola yang nggak digenggam, pasti jatuh, gitu saudara ya. Terus nomor dua, temponya cukup, ya kan? Kalau ada tempo terlalu lama genggam satu bola, yang lain terjatuh, ya. Yang nomor tiga, kita perhatikan dengan seksama, konsentrasi, supaya bola-bola itu bisa melayang dengan indah, ya. Nomor empat, memperhatikan sifat beberapa bola. Nah, saya jelaskan. Waktu kita main bola, semua punya tempo yang sama, saudara ya. Nggak boleh digenggam terlalu erat. Waktu saudara jadi CGL, saudara nggak boleh terlalu erat menggenggam salah satu sponsor saudara. Nangkep saudara ya. Sponsor yang lain akan jatuh karena perhatian saudara satu ini aja, saudara genggam erat. Nangkep saudara ya. Sama waktu saudara jadi coach, saudara dekat sama CGL yang ini, dipegang terus. CGL yang lain nggak ada yang megang, jatuh saudara ya. Saudara temponya terlalu lama. Ini nggak boleh temponya terlalu lama. Ya, sentuh sebentar, lepaskan. Sentuh sebentar, lepaskan. Sama. Saudara jadi CGL dengan sponsor, sponsor dengan member, sentuh sebentar, lepaskan, saudara ya. Kasih tempo yang sama, pegang dengan adil gitu ya. Sentuh, semua harus pernah disentuh. Semua harus pernah saudara pegang. Semua harus saudara bangun hubungan. Amin, saudara. Ya, semua member harus saudara sentuh dengan adil, dengan tempo yang baik, ya kan, dengan irama yang baik. Itu juggling ball waktu saudara menggembalakan CG. Di CGL, ya saudara harus pegang sponsor saudara dengan seksama, semua sponsor dipegang, ya kan? Coach juga demikian. Nah, apa apa hal lain yang perlu kita pelajari? Ini juga bicara mengenai kehidupan kita, saudara. Bola-bola ini, saya share lagi ya. Bola-bola ini itu saudara bisa melambangkan sebagai pelayanan, pekerjaan, ya kan? Saya justru kasih yang satu ini saya edit, saudara. Kalau saudara lihat yang dekat tangan ini, yang di dekat tangan ini saya buat agak transparan, ya kan? Terus matanya orang ini juga lihat sini. Ini adalah bola keluarga, saudara ya. Bola keluarga ini yang terbuat dari kristal, ya. Jadi sengaja saya transparan. Saya nggak mau waktu kita pelayanan tangan kita ini melepaskan bola kristal ini, yaitu keluarga kita. Amin, saudara. Ya, saya mendasarkan semua pelayanan CG ini sebagai CG family, ya, family oriented. Kalau saudara WA saya, sorry Kombun, anak saya ulang tahun, nggak bisa ikut. Saya off cam ya, saya akan bilang, nggak usah ikut, nanti dikasih rekaman, biar rayakan dengan sepenuh hati ulang tahun anak saudara. Itu bola kristal, saudara. Itu satu-satunya bola yang nggak boleh jatuh, saudara. Amin, saudara. Bola yang lain, ya kan, itu dari karet. Dari karet. Ya, pelayanan saudara, panggil saya, Van. Ya, yang lain bola karet, ya kan? Pelayanan saudara, pekerjaan saudara, ya kan? Mungkin juga pertemanan saudara di CG itu bola karet, saudara.
Kalau perlu jatuh, biarkan itu jatuh, tidak apa-apa. Tapi yang bola kristal, please don't, jangan lepaskan, saudara ya. Jadi itu satu-satunya bola yang nggak boleh jatuh karena kalau jatuh dia, Sorry, ya, halo, ya, aku live dulu ya. Live dulu. ya, Pan. Oh, tak pikir Anakku guyonan, singgung Pan. utai. Ya, Anakku ya, uta mbok singgung Yuyun ngomel-ngomel. ya, ya, oke, oke. Ya Pas wes, thank you, poinnya, thank you tuh. pas Thank poinnya, you. ya, Ya oke. makanya tempat ya, singgung aku. Nanti tak lihat YouTube ya aku. Sip, Thank you, sorry. ya, lanjut ya. Yuk. Nah, yang lain, saudara boleh lepaskan kalau terpaksa, ya, boleh lepaskan. Yang lain itu bola karet. Waktu saudara lepaskan, dia akan memantul kembali ke atas. Amin, saudara. Tapi bola kristal ini, saudara harus mainkan betul, ya. Saya pelayanan di gereja juga, baptisan, macam-macam yang saya ambil, selalu seizin istri, saudara ya. Sampai terkenal di gereja, orang gereja itu kalau telepon saya itu bilang gini, Pak Buncuan sudah dibahas sama keluarganya, gitu ya. Saking seringnya, saudara ya, terkenal sebagai satgas, gitu ya, satgas, satuan tugas. Jadi saya nggak mau berangkat kalau nggak sepakat, saudara ya, nggak mau berangkat. Jadi saudara harus terapkan ini juga di CG. Itu bola kristal, saudara, ya. Jangan sampai jatuh. Pegang erat, mainkan dengan baik. Pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bagi waktu dengan baik, temponya yang baik, ya kan? Kalau sampai harus ada yang jatuh, pastikan itu bukan bola kristal, saudara. Ya, keluarga saudara tetap nomor satu. Ya, jadi contoh saya buka kartu ya, contoh saya buka kartu. Kemarin kan ada baptisan di gereja ya, itu 3 shift, saudara, 3 shift. Jam 10, jam 11, jam 12. Jadi saya ngomong gini, saya bantu 2 shift ya, saya jam 12 izin pulang karena ada kegiatan gitu ya. Saya ngomongnya gitu, saudara. Kalau ditanya kegiatan apa Pak Buncuan, makan siang dengan istri. Jadi persis jam 12 saya duduk di My Kopi O sama Livia, kita makan. Yaitu kegiatan saya. Itu bola kristal saya yang harus saya pegang erat, ya kan. Saya nggak mau gara-gara pelayanan hubungan dengan istri itu jauh, ya kan. Saya nggak mau gara-gara pelayanan, pekerjaan, bola kristal ini harus sampai terjatuh, ya. Jadi ini sebelum saudara melayani, pastikan saudara tahu mana yang kristal, saudara ya. Ada salah satu yang kristal, itu harus saudara pegang, ya, jangan sampai jatuh, ya. Yang lain, oke, lanjut, ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah ini hadiah, harus adil, temponya cukup. Saya ulangi ya, kalau kalau terdengar terlalu lama yang lain akan jatuh. Saudara perhatikan dengan seksama. Yang nomor 4 ini yang paling penting, memperhatikan sifat beberapa bola, ya. Ada yang kristal, ada yang bola karet, ya. Lanjut. Nah, temanya beda-beda setiap slide. Semoga saudara bisa nangkap semua poinnya. Bait suci, saudara ya. Saya kasih gambaran nih, bait suci. Sebuah tempat pribadi dengan jam pribadi, sebuah perjumpaan pribadi dengan kedekatan pribadi. Ya, saya ulangi lagi. Sebuah tempat pribadi dengan jam pribadi, sebuah perjumpaan pribadi dengan kedekatan pribadi. Nah, apa yang mau saya bagikan? Waktu saudara melayani PG, saudara harus punya betul-betul saat teduh yang apa ya, yang bersifat pribadi, saudara, bersifat pribadi. Saya senang waktu ada beberapa CG yang mengadakan doa bersama, doa pagi, doa atmosfer, doa apapun namanya lah ya. Saya sangat bersyukur saudara bisa melangkah 2 mil, ya kan. Sudah melayani CG, masih mau kumpul lagi, menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk berdoa lagi. Tapi pesan saya bahwa bait suci itu bersifat pribadi, saudara ya. Saya tidak menemukan di Alkitab saya ada imam besar masuk bait suci, ruang maha kudus itu berdua. Benar ya, saudara ya? Satu orang loh yang masuk.
Ya, itu sifatnya pribadi, saudara. Bahkan nggak ada yang ngajak istrinya loh. Jadi yang masih punya jam doa sama keluarga, saya juga senang doa sama istri. Tapi ada hari-hari saya itu menikmati saat-saat pribadi masuk hadirat Tuhan seorang diri. Itu saudara harus punya. Ya, saya tidak kepingin saudara anggaplah ada yang melayani di pendoa, terus menggantikan saat-saat pribadi saudara dengan Tuhan dengan jam-jam pelayanan doa saudara di CG. Ya, jadi saudara punyai jam-jam pribadi yang betul-betul pribadi sama Tuhan, hanya saudara sama Tuhan. Ya, hanya saudara sama Tuhan. Jadi imam besar tidak masuk di ruang Maha Kudus itu berdua, tidak juga ngajak istri, tidak juga istri ngajak suami, betul-betul saudara harus punyai jam-jam pribadi dengan Tuhan. 15 menit, 20 menit is okay, 30 menit is okay. Betul-betul waktu itu saudara berdiam diri menantikan Tuhan. Ya, itu saudara harus punyai. Ya, jangan sampai enggak, karena ini berpengaruh sangat-sangat besar di pelayanan saudara. Pelayanan ini tidak akan ada kuasanya kalau saudara tidak mempunyainya, ya, tidak punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Itu waktu saudara masuk itu biasa memang, tapi waktu saudara keluar itu yang luar biasa. Kayak aku Philip ngomong, urapan itu saudara dapatkan waktu saudara keluar, ya kan? Jadi itu yang membuat pelayanan ini berjalan. Nafas pelayanan kita semua itu hubungan pribadi dengan Roh Kudus, ya. Nama-nama yang Tuhan taruh itu saudara dapatkan waktu-waktu saudara berdoa pribadi dengan Tuhan. Malam hari ini Leaders Connect ini muncul lewat waktu-waktu pribadi, saudara ya. Saya putuskan saya tidak bikin CT, saya akan terus perlengkapi leader lewat acara-acara seperti ini. Saya invest waktu buat saudara untuk tanamkan banyak nilai. Ini dari jam-jam pribadi, sama. Nanti saudara juga bawakan materi semua Roh Kudus yang tuntun lewat waktu-waktu pribadi saudara. Amin. Lanjut ya. Tinggal berapa slide ini tidak banyak. Nah, betul ya. Berikutnya ini ya. Oke, nah ini hal teknis juga yang mau saya bagikan saudara ya. Raise up new leader dengan agresif yang tadi, sambungan yang tadi yang pertama. Jadi ini ada grafik saudara ya, member, sponsor, CG leader, coach, team leader ya. Saya kasih nilai 0 sampai 100. 0 sampai 100, 0 sampai 100 semua. Nah, saya tulis di sini, kita nggak nunggu nilai 100 untuk raise up, ya kan? Nilai 50 akan langsung kita PDKT gitu ya. Jadi ini yang akan kita lakukan sama-sama di CG masing-masing. Begitu saudara melihat member itu mencapai nilai 50, ya itu siapa yang nilai ya kita lah, kita yang sebagai pemimpin, kita yang tahu, kita yang peka, kita yang kenal, kita yang bangun hubungan, kita tahu, oh member ini sudah komitmen, pekerjaannya ditata dengan baik, hidupnya ditata dengan baik, dia bertanggung jawab dengan hidupnya gitu ya. Jangan belum bertanggung jawab, bangun tidak jelas kapan, tidur tidak jelas kapan, nah masalah jam tidur sama jam bangun aja sudah rancu, mau di raise up, jangan saudara ya. Nilai 50 itu bukan kayak gitu, itu nilainya masih 0. Nata hidupnya dulu barusan pimpin hidupnya dulu barusan mimpin orang lain. Nangkap saudara ya. Ini rumus dasarnya gitu ya. Kalau dia pimpin hidupnya belum, jangan pimpin orang lain ya. Kita lihat member ini dulu masuk itu masih, kok tolong doakan ya, aku belum dapat kerjaan gitu ya. Terus sudah dapat kerjaan, diberkati pekerjaan, terus dia tanggung jawab, sama istri juga tanggung jawab gitu ya, nilainya naik saudara. Nggak usah Tuhan lihat, saudara aja bisa lihat gitu ya. Nilainya 50, sudah siap-siap saudara ya. Siap-siap langsung PDKT saudara ya, langsung PDKT. Ya, jadi lakukan PDKT gitu ya. Jadi sponsor gitu ya. CG leader juga gitu. Waktu CG leader lihat sponsornya ini kemampuannya sudah naik pesat. Dulu waktu bawakan firman 10 menit, 15 menit sudah terima kasih saya kembalikan ke CGL kayak gitu ya. Kan ada yang gitu saudara ya, sponsor yang
baru firman 10 menit sudah dikembalikan ke CGL-nya. Nah, CGL-nya panik saudara ya, loh ini kok selesai gitu ya, tiba-tiba sudah selesai ditutup Alkitabnya mateng gitu ya. CGL-nya langsung kaget gitu ya. Nah, terus lambat hari, lambat laun ternyata bisa semakin staminanya lebih panjang. Staminanya lebih panjang gitu ya. Begitu nilainya naik 50, langsung PDKT saudara, promosikan untuk naik level lagi, percayakan hal yang lebih besar lagi. Kayak gitu terus saudara ya. Nah, ada hal yang paling penting di sini saudara. Waktu saudara PDKT, nilai pertama yang harus saudara pertimbangkan adalah persetujuan pasangan. Nangkap saudara ya. Persetujuan pasangan ini harus selalu tidak boleh tidak. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya amin. Waktu saudara mau promote seseorang, pastikan suami istri ini sepakat. Meskipun saudara angkat satu pemimpin ya, saudara lihat ini yang bisa si istri, ini yang bisa si suami gitu ya. Tetap sebentar saudara. Tetap saudara pertimbangannya suami istri sepakat gitu ya. Kalau satu orang aja suaminya, oke, aku mau, aku siap. Terus ternyata istrinya WA, kok tolong loh kok, orang kayak gini kok mau mbok angkat gitu ya. Nggak salah tako. Ini loh gini gitu ya, seumpama saudara ya. Ini kita berhalusinasi gitu ya. Jangan saudara ya, jangan. Kita nggak mau. Jadi kita mau betul-betul promote seseorang yang disepakati bersama. Oke? Oke? Jadi berlaku dari member sampai nanti coach. Saya juga akan melihat coach-coach saya kalau memang sudah nilainya 50, ayo gitu ya. Jadi gini saudara, ini menjadi patokan kita bahwa saudara nggak usah bingung. Saya membandingkan diri gini loh saudara ya, membandingkan diri. Aku ini loh belum bisa, masih doa masih patah-patah, putus-putus gitu ya. Saudara, sampai hari ini loh saudara ya, kalau saudara perhatikan, saya itu kalau berdoa tuh welek sekali saudara, nggak bisa ditotok api, nggak keren sama sekali, dan setiap habis amin itu saudara ya, saya itu bisa kepikiran tuh sampai setengah hari, memikirkan doa saya 12 jam yang lalu. Saya doa nih kok karu-karuan sih gitu ya. Terus aduh ada yang luput, mau tak doakan mesti luput, lali, gak dicatat gitu ya. Itu saya loh pribadi, saya pribadi. Jadi selalu merasa tidak sempurna, merasa aduh jelek. It's okay saudara, itu wajar ya, wajar. Baptis kemarin saudara ya, baptis kemarin. Saudara kalau saya boleh jujur, 15 yang saya baptis itu, yang 14 saya baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu 14. Yang satu saudara, saya itu saya keliru. Tapi sudah kadung tak cemplung no saudara. Cuma dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, ya apa gitu itu. Ini kesaksian pribadi. Bisa salah loh saudara, baptis biasa baptis. Aku baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, cemplung no. Ada di tengah-tengah itu satu orang. Cuma dalam nama Yesus tok. Bisa kayak blank gitu loh. Kayak wis cemplung-cemplungnya blank. Tak cemplung no belum, baru sadar. Loh, Tuhan ini salah. Masa mau permisi ya, tak cemplung no lagi ya. Masa mau gitu saudara, kan tak mungkin saudara ya. Ya wis lah, ya kan? Nanti ini ada di slide terakhir saudara. Ada di slide terakhir. Jadi kadang kalau saudara melihat ada member saudara masih patah-patah, masih ada kelemahan, tapi hidupnya bertanggung jawab, hidupnya teratur, dia sayang dengan family-nya, itu nilai-nilai yang pokok saudara ya. Istrinya mendukung apalagi, iya kok pakai hari ini kok, ben tambah genah, ya kan? Soalnya dikasih posisi ini, pasti dia jaga kehidupan rohaninya dengan luar biasa. Biasanya bolong-bolong nih kok. Saudara lihat enggak, setiap hari dia baca Alkitab semenjak
mau tawari jadi CGL. Ini contoh saudara ya, enggak tahu lah kejadian nyata. Puji Tuhan, ya kan? Wah sekarang doanya terus, nggak pernah bolong, basaro terus karena mau bawa no firman hari Jumat. Nah itu istri dukung kan saudara, dukung terus suami saudara ya, dukung terus pasangan saudara. Bila perlu melayani sama-sama, ya. Nggak harus nilainya 100, nilai 50, ayo kita kerja, ayo kita garap, amin saudara ya. Patah-patah loh, saya itu loh kayak tadi jujur dari 15 satu salah saudara ya. Tapi saya percaya pasti tetap baptisan itu tetap sah di mata Tuhan, ya kan? Oh ya, kemarin ada yang rambutnya nggak kecemplung karena waktu tak tenggelamkan tuh kayak dia melawan, saudara ya, nggak mau dicemplung gitu, saudara. Terus tak dorong, dia nggak mau nyemplung. Rambut depannya jambulnya kering. Ya wis tak tahu lah, ada hal-hal yang demikian ya. Oke, saudara nangkep poin ini ya. 50, oke naik. Nanti dengan jalan waktu dia akan jadi 100. Amin saudara. Dia akan jadi 100. Percaya saya ya. Pasti jadi 100 suatu hari. Jadi seorang sponsor nanti waktu dia nilai 50 persiapan jadi CG leader. Nggak usah tunggu sponsor sempurna, sponsor abadi ya kan. Jadi sponsor terus gak dinaik-naikkan, kasihan. Jangan. Saudara jadi leader yang peka, lihat ini waktunya naik, ini waktunya dituai. Ya kan? Ini waktunya dituai. Ya kan? Coach juga lihat CG leader, oh ini waktunya dituai. Nilainya sudah 50. Hidupnya sudah luar biasa baik. Ayo tuai. Ya kan enggak harus sampai CG leader itu sudah pernah melahirkan CG banyak barusan dipromot jadi coach. Enggak usah saudara ya. Kita enggak pakai cara-cara demikian. Ya, raise up new leader dengan agresif. Oke? Lanjut ya. 2015. Oke. Next slide. Nah, ini slide terakhir mungkin ya. Oh, belum. Ini. 2 slide, kurang 2 slide saudara ya. Ini saya sebutkan tadi. Ruang untuk bersalah, saudara ya. Tapi bukan ruang untuk berdosa. Saya kasih tidak sama dengan berdosa. Ya kan? Ruang untuk bersalah. Jadi, selalu sediakan ruang untuk berbuat salah, ya kan? Sediakan ruang untuk berbuat salah. Untuk siapa? Untuk kita sendiri juga, untuk orang yang kita pimpin, saudara ya. Untuk orang yang kita pimpin. Jadi, saya selalu bilang gini, tidak apa-apa berbuat salah, ya kan? Waktu saya masih onsite, saudara ya, sebelum pandemi, Aryan itu sampai bingung, Bun, kamu bikin CT kok nggak karu-karuan gini sih, Bun? Ini latihan apa enggak sih area-area ini? Ya, ya latihan ya tadi ini sih, datang 1 jam sebelum acara latihan gitu ya. Memang saya suruh semua yang enggak profesional untuk naik ke panggung. Semua yang enggak profesional naik ke panggung. Bikin no salah. Selama saya dikasih kepercayaan Tuhan untuk memimpin saudara, bikin no salah, wis. Pemimpin yang lain mungkin enggak akan toleransi dengan kesalahan. Saya itu melihat diri saya sendiri, saudara ya. Saya ini sebagai orang yang sering berbuat salah. Jadi kalau saya lihat orang berbuat salah itu, sampai Livia tuh bingung, kamu tuh cek sabar sih. Kalau saya itu tak keluar no orang itu ya. Tuh, ini ngomong pekerjaan, saudara ya. Pegawai-pegawai saya itu kalau dipimpin Livia 1 bulan tak tinggal keluar negeri gitu mungkin habis kosong, saudara ya. Mungkin wis nggak ada sisa, dipecati semua. Soalnya zero tolerance, saudara, zero tolerance. Betul-betul manusia yang zero tolerance, ya kan? Nah, saya itu menyediakan ruang yang besar buat saudara berbuat salah. Ayolah, ya kan? Saudara juga, Petrus, Wadi, kalau lihat CGL-nya masih patah-patah langkahnya, terus masih tersendat-sendat atau apa macet-macet, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi sediakan ruang buat orang-orang yang kita kembangkan. Sebentar ya, saudara. Ya, sediakan ruang untuk berbuat salah buat orang-orang yang kita pimpin, saudara ya, buat orang-orang yang kita pimpin.
tapi yang paling penting buat kita sendiri, saudara. Buat kita sendiri. Saudara harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Amin. Ya, bisa berdamai dengan diri sendiri. Kayak Ko Philip ngomong, not bad lah gitu ya, kayak orang Singapura gitu ya, not bad lah gitu ya. Jadi istilahnya, it's okay lah, nggak apa-apa. Yo wes lah, kayak gitu ya. Kadang kayak kemarin itu tak pikiri saudara ya apa ya orang itu ya tak cemplung no tapi doane keliru. Ada yang satu orang rambutnya tak kecemplung gitu ya. Ada yang saya baptis saudara, waktu nyemplung ya kan, kaki naik saudara. Jadi ini tenggelam, sini naik, kayak jungkat-jungkit itu. Terus saya mau berargumentasi dalam hati, ini sah apa enggak sih Tuhan gitu ya. Wes enggak tahu lah wes pokoknya aku melayani Tuhan wes gitu aja ya. Istilahnya kita menyediakan ruang untuk kita sendiri berbuat salah, bisa berdamai dengan diri sendiri saudara ya. Ya habis itu dievaluasi saudara ya, dievaluasi. Saya selalu ngomong sama orang yang mau saya baptis, kakinya tendang di dinding ya supaya nanti tidak terangkat kayak gitu ya. Jadi itu jadi terus pelajaran buat kita semua ya. Jadi ayo sediakan ruang salah, ruang untuk berbuat salah, baik untuk orang-orang yang kita pimpin atau untuk diri kita sendiri ya. Jadi jadikan hidup ini lebih mudah. Oke, lanjut. Saya belum baca chat dari tadi nih. Saudara chat apa aja ya? Cemplung lagi. Apa nih sikil jetat? Ya, jangan dibayangkan. Memang kayak jungkat-jungkit. Memang kalau di air tuh bisa gitu, saudara, ngambang ya. Kalau di kolam renang mungkin lebih enak. Ya, di gereja itu kan masih model apa itu? Bak. Infeksi saluran kecil. Hah? Waras. Bak ikan gitu ya. Oke, lanjut. Slide terakhir. Nah, ini slide terakhir ini yang mau saya bagikan juga untuk kita lakukan sama-sama. Nah, ini saya belajar dari TL lain, TL Oke sama Ika namanya ya. Jadi namanya grup WA kecil, grup kecil WA dibalik-balik, grup kecil WA. Kita mau buat ini sama-sama saudara ya, grup kecil WA ini untuk mempercepat komunikasi dan mempererat komunikasi. Ini contoh saudara ya. Selama ini kan grupnya itu grup besar, no turning back, terus saudara punya grup coach CGL, sponsor, macam-macam, grup leader, grup apa gitu ya. Nah, saya mau bikin grup ini karena saya tahu juga di WA itu kan enggak terpengaruh ya dengan banyaknya grup. Android kita kan cukup canggih, nggak kayak BBM dulu kalau banyak grup terus jadi lemot, Android kan enggak. Nah, grup kecil ini contohnya gini, ada Buncuan, Livia, Koadi, Julia, itu satu grup. Jadi waktu Buncuan ini ngomong sama Koadi, Julia akan lihat, Livia akan lihat. Ya, Petrus Siska juga dengan CGL-nya Kohari Cincin satu grup. Waktu Petrus ngomong sama Kohari, Cincin baca. Cincin juga bisa langsung kasih respon. Siska juga mengerti apa yang Petrus bicarakan. Nangkap saudara ya. Jadi ini grup kecil. Jadi kita enggak lagi japri-japrian. Kayak saya japri Kohari, tolong si A ini ikutkan MSJ gitu ya. Tapi ini sifatnya grup. Nanti mulai dari saya, saudara bisa langsung praktekkan juga. Lebih efektif dan suami istri akan lebih kompak. Bisa sehati, bisa melayani sama-sama. Nangkap saudara ya. Sesuatu yang anggaplah Petrus Siska lagi koordinasi dengan Kiki Ria. Biasanya sama Kiki. Ria nggak ngerti nih. Loh, iya dah. Kok Petrus nyuruh gini dah? Kok Petrus nyuruh A dah? Loh iya, kamu belum tak ceritai? Belum. Nah, itu loh saudara, miss di sana. Tapi waktu Petrus Siska dengan Kiki Ria satu grup, waktu Petrus komunikasi dengan Kiki, Ria langsung tangkep. Oke, aku ngerti sini maksud. Nah, gitu ya. Siska juga nggak ketinggalan. Nah, ini akan terus. CGL juga dengan sponsornya akan punya grup juga CGL dengan berempat, saudara ya. Berempat. Intinya grup kecil ini berempat. Jadi saya nggak lagi japri-japrian dengan Petrus, tapi akhirnya nanti sebetulnya di WA itu nggak pengaruh, saudara. Jadi nggak ada lagi history chat yang japri.
di CG itu. Semuanya itu dalam grup kecil-kecil. Malah lebih ekonomis. Kalau dihitung, saudara coba hitung lebih ekonomis daripada saudara. Contoh lah, saya Japri Petrus sama saya Japri Siska. Otomatis kan ada 2 chat yang numpuk. Anggap saudara ya, ada 2 chat yang numpuk. Yang kalau makin lama ya makin banyak. Tapi kalau diringkas 4 akan lebih ringkas, saudara ya. Lebih minimalis dan terbukti lebih cepat. Jadi di TL sebelah itu ada hal demikian, terbukti lebih cepat. Jadi nanti Felix, Fanny punya grup dengan David Yuli, kayak gitu ya. Itu dengan sponsor. Tapi nanti Felix, Fanny punya grup dengan Petro Siska. Nangkep ya saudara ya. Jadi komunikasinya itu berempat terus. Jadi yang saya rindukan ini ya saudara ya. Ini suami istri akan makin kompak, ya kan? Karena otomatis melayani sama-sama. Beban ini akan dipikul sama-sama suami istri. Amin saudara ya. Jadi grup WA kecil ini akan segera kita praktekkan. Mungkin mulai besok boleh kita akan bikin. Nah, chat-chat yang japri-japri itu saudara hapus sudah tidak apa-apa kalau sudah tidak penting, ya kan? Kita mulai berbicara di grup-grup kecil. Grup besarnya tetap ada dong. Ada pengumuman kayak CGT, meeting kayak gini, ini tetap di grup besar, ya kan? Tapi saudara punya komunikasi dengan orang-orang yang saudara pimpin itu di grup kecil dengan suami istri. Nah, kalau yang diangkat sponsor masih suaminya, tidak apa-apa. Libatkan istrinya, saudara ya, libatkan istrinya. Gitu ya. Jadi nanti Mira juga ada ke Oscar di sana, ya kan? Jadi kita komunikasi berempat. Amin, saudara. Ya. Jadi hal-hal teknis ini yang akan terus saya bagikan untuk memperlengkapi saudara melayani di penggembalaan, ya. Saya slide-nya rasanya sudah habis. Sebentar. Oke, sudah hitam. Berarti sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, saya buka ruang pertanyaan. Sudah 20.25. Ada yang mau ditanyakan dari semua yang saya bagikan tadi? Nggak ada? Jelas semua? Puji Tuhan, jelas semua. Luar biasa. Kobun, Ya. mau Mas Tino kok. Tadi kan dibilang kalau suaminya belum, istrinya belum jadi sponsor, terus tetap dimasukkan gitu ya. Grup kecil ya? Ya, yang grup kecil. Oh, keberatan ya apa? Ya, kalau keberatan ya janganlah. Kalau mengganggu privasi, keberatan, terganggu, it's okay. Ini cuman untuk mempercepat langkah kita. Ada mungkin yang tidak suka dan anggaplah saudara merasa ini tidak efisien, ini tidak efektif. Saya tidak maksa kok saudara. Ya, ini salah satu opsi yang kemarin saya download dari TL lain yang saya anggap ini bermanfaat. Saya mau bagikan gitu ya. Saya juga masih ada janji ketemu nanti dengan TL yang lain juga. Saya akan terus belajar. Saya sendiri terus belajar, saudara ya. By the way, doakan nanti Oktober tanggal 11, 12, 13 itu Ko Philip ada pertemuan dengan semua TL. Tak tahu itu se-Indonesia Raya atau gimana. Kenapa kok bisa 3 hari berturut-turut? Saya juga bertanya-tanya. 11, 12, 13 itu jam 9.30 sampai jam 5 sore, saudara ya. Itu sebuah pertemuan yang padat dan pembicaranya cuma Pastor Philip gitu ya. Menu-menunya sudah dikasihkan ke kita, 3 materi 1 hari, cuman break makan siang sama coffee break. Saya percaya itu jadi satu acara yang luar biasa. Jadi nantikan Leaders Connect berikutnya di Oktober. Saya akan peras lagi jadi intisari yang lebih padat lagi untuk bisa dibagikan ke saudara mungkin 1,5 jam sampai 2 jam kayak gini ya. Saya senang di gereja kita ini kita semua diperlengkapi. Tidak cuman TL-nya, saya juga mau memperlengkapi saudara semua nilai-nilai yang bisa saya download, saya peras lagi, tak kasih saudara gitu ya. Jadi bulan depan pasti lebih menarik
Karena dari Ko Philip sendiri 3 hari loh saudara. Kalau 3 hari itu dirangkum jadi 1 jam itu saya nggak tahu mesti ngomong gimana. Mungkin itu bisa jadi 2-3 seri juga. Karena itu 3 hari itu berturut-turut jam 9.30 sampai jam 5 sore all TL sama gembala. Jadi memang acara yang luar biasa. Saya sampai nggak ngerti. Ko Philip ini bikin menu apa sudah dicatat kayak saya gitu ya, nyatet apa nggak pakai catatan ya. Judulnya sudah keluar semua loh saudara. Keren sekali. Saya sampai waduh, saya bilang, judulnya sudah keluar. Kan khotbah minggu depan kan sudah ada ya, Roma 1, 2, 3, 4. Betul ya saudara ya? Roma pasal 1, 2, 3, 4 sudah ada judulnya macam-macam ya. Nah, acara Oktober 3 hari itu sudah ada judulnya semua setiap pertemuan. Saya sampai waduh, wow gitu ya, gereja ini betul-betul on the move. Saya kepingin semua saudara juga menangkap ini, bukan mempelajari dan memikirkannya, tapi menangkapnya saudara ya. Tangkap. Ini sesuatu yang harus ditangkap dan harus dialami ya. Ada pertanyaan lagi? Bu Ari, Kiki, Petrus Siska, yang saya kelihatan di sini sih, yang open kamera, Kevin. Ada pertanyaan? Saya buka agak besar. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup dalam doa. Saudara mungkin capek ya. Thank you loh ya, sudah investasi waktunya. Saya tadi berusaha 1 jam, ternyata 1 jam setengah. Semoga bermanfaat bagi saudara semua. Mana yang penting, saudara catat, saudara praktekkan. Mana yang kurang mengena, ya saudara pinggirkan, tidak apa-apa, gitu ya. Oke, kita doa ya. Bapak terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biar semua nilai-nilai yang sudah dibagikan Tuhan boleh menjadi benih yang subur Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau sirami, kami mau tumbuhkan sehingga berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pelayanan kami masing-masing Tuhan. Berkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, di pengembalaan CG Tuhan, urapi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, hubungan suami istri Tuhan, Tuhan jagai Tuhan, berikan penjagaan yang luar biasa, berikan pengurapan yang luar biasa Tuhan, saat kami melayani, kami percaya Tuhan, Engkau Allah perjanjian, tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah perjanjian yang memelihara kami, bahkan sampai anak dan cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat beban pelayanan yang luar biasa yang boleh kami pikul. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami semua masih Kau percayakan untuk memimpin Tuhan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari yang luar biasa Tuhan. Bila sebentar kami berpisah, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, terus tercurah melimpah dalam kehidupan kami, mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Thank you semua ya. Sampai jumpa di Leaders Connect berikutnya.